Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Putri Maharani dari kelas Manajemen Days 2019. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Give Yourself a Break: The Power of Self-Compassion oleh Serena Chen. Dalam penelitian ini, ada dua cara seseorang untuk merespon adanya kegagalan dalam pekerjaan mereka, yaitu menjadi defensif dan menyalahkan orang lain atau mencaci maki dirinya sendiri. Ketika bersikap defensif itu dapat meringankan rasa sakit akibat adanya kegagalan. Namun, perilaku ini mengorbankan sebuah pembelajaran, sedangkan dengan menyalahkan diri sendiri itu dapat menyebabkan penilaian yang kurang baik tentang potensi seseorang dan merusak perkembangan pribadi. Nah, hal yang paling benar dalam menghadapi sebuah kegagalan yaitu dengan melakukan self-compassion, yaitu kita itu memperlakukan diri kita sendiri layaknya teman kita. Nah, kita bersikap baik, pengertian, dan tetap menyemangati diri kita sendiri. Self-compassion ini berbeda dengan rasa percaya diri yang tinggi. Self-compassion ini tidak dilakukan dengan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, dengan cara ini, maka akan timbul rasa harga diri dan membuat seseorang itu peduli dengan kesenangan dan pemulihan setelah mengalami kegagalan. Orang dengan tingkat ulas asih yang tinggi itu menunjukkan tiga perilaku. Yang pertama, mereka tidak menghakimi tentang kegagalan dan kesalahan mereka sendiri. Kemudian yang kedua, mereka selalu mengakui bahwa kegagalan adalah sebuah pembelajaran. Kemudian perilaku yang ketiga yaitu mereka mengambil pendekatan yang seimbang terhadap emosi negatif ketika mereka gagal. Nah, di sini maksudnya adalah mereka itu membiarkan diri mereka tetap merasa buruk, tetapi tidak membiarkan emosi negatif menguasai pikirannya. Kemudian Christine Neff itu seorang profesor di University of Texas telah berhasil melakukan pengembangan dengan menilai 3 komponen dari self-compassion. Penelitian ini menjelaskan ciri-ciri kepribadian dan perilaku yang terkait dengan self-compassion. Nah, dari penelitian ini berhasil menemukan bahwa orang yang mendapat skor tinggi itu biasanya memiliki motivasi yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas diri dan lebih baik mungkin lebih baik untuk mengontrol diri dengan baik. Kemudian pada pembahasan a growth mindset, sebagian orang itu pasti ingin meningkatkan rasa sayang diri mereka sendiri. Ketika mereka memperlakukan dirinya dengan belas kasih, mereka akan mampu mencapai penilaian diri yang realistis dan menjadi dasar perbaikan diri. Mereka itu juga akan lebih termotivasi untuk memperbaiki kelemahannya dengan berpikir apa gunanya dari perilaku tersebut, dan mereka juga lebih termotivasi untuk meningkatkan keterampilan serta mengubah kebiasaan buruk. Nah, dalam artikel ini penelitian bersama rekannya itu mengadakan sebuah penelitian dengan cara para peserta itu didorong untuk memperlakukan diri mereka dengan belas kasih. Nah, pada saat penelitian para peserta itu diminta untuk mengingat suatu kesalahan atau kegagalan yang telah mereka lakukan sehingga menimbulkan rasa bersalah dan penyesalan. Nah, sebagian besar pelanggaran dari peserta ini adalah perselingkuhan, pelanggaran akademik, ketidakjujuran, pengkhianatan, kepercayaan, dan menyakiti seseorang yang mereka sayangi. Nah, kemudian para peserta ini diminta untuk mengisi kuesioner yang menilai keinginan mereka untuk memperbaiki dan komitmen mereka untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Nah, dalam penelitian ini peneliti itu menemukan bahwa self-compassion itu meningkatkan tingkat orang-orang yang mengatakan bahwa mereka itu siap bertanggung jawab atas perpisahan, perselingkuhan, dan menjadi pasangan yang lebih baik dalam hubungan yang di masa depan. Self-compassion itu dapat membantu orang pulih dari kegagalan dan keterpurukan. Nah, pernyataan ini juga mendukung hasil temuan dari Carol Dweck, seorang profesor psikologi dari Stanford University, dengan teorinya yaitu pola pikir yang berkembang. Orang dalam pola pikir yang tetap itu melihat sifat dan kemampuan kepribadian diri mereka sebagai sesuatu yang kaku. Nah, mereka itu percaya bahwa siapa kita hari ini pada dasarnya adalah siapa kita pada 5 tahun ke depan. Sedangkan orang dengan mindset yang berkembang itu mereka memandang sifat dan kemampuan kepribadian sebagai hal yang kecil. Mereka itu melihat adanya potensi pertumbuhan, dan dengan demikian mereka itu lebih mungkin mencoba untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Nah, hasil penelitian Serena Chen kali ini itu menunjukkan bahwa belas kasih
diri itu mampu memicu orang untuk mengadopsi pola pikir yang berkembang. Self-compassion itu memiliki manfaat bagi karyawan untuk berkembang. Seiring berjalannya waktu, self-compassion ini dapat membantu orang tertarik pada peran yang lebih sesuai dengan passion mereka. Orang-orang mungkin merasa terjebak dalam pekerjaan di mana mereka itu harus menekankan diri karena norma-norma itu tidak sesuai dengan perilaku, kemudian adanya keraguan tentang apa yang harus mereka beri untuk perusahaan, serta ketakutan dinilai negatif oleh rekan kerja dan atasannya. Misalnya, ada seorang eksekutif penjualan yang melewatkan target tribulanan. Ia tidak hanya fokus pada bagaimana dia dapat menyusun laporan pada kuartal berikutnya, tetapi ia juga akan lebih cenderung mengevaluasi apakah pekerjaan ini sesuai dengan kepribadiannya. Nah, dalam kasus ini, peneliti menunjukkan bahwa orang yang optimis itu cenderung mengungkapkan hal-hal negatif tentang diri mereka sendiri, misalnya seperti pengalaman buruk atau tantangan yang sulit untuk dihadapi. Nah, akibatnya optimisme ini meningkatkan kecenderungan orang untuk menjadi lebih otentik terlepas dari resiko yang akan terjadi. Peneliti itu percaya bahwa ketenangan emosional yang relatif dan seimbang disertai rasa belas kasih dari diri itu mampu membantu orang menerima pengalaman buruk dengan lebih positif. Kemudian pada kepemimpinan turbocharge, sebuah fakta itu mengatakan bahwa self-compassion itu mendorong mindset untuk berkembang. Nah, penelitian menunjukkan bahwa ketika para pemimpin itu mengadopsi mindset yang berkembang, yaitu mindset yang percaya bahwa perubahan itu mungkin terjadi, pemimpin ini cenderung memperhatikan perubahan dalam kinerja bawahannya. Nah, pada akhirnya ini akan meningkatkan motivasi karyawan dan mengadopsi pola pikir yang berkembang tersebut. Nah, pepatah lama itu mengatakan memimpin dengan memberi contoh. Nah, hal ini berlaku untuk belas kasih diri yang didorong dengan pola pikir yang berkembang. Ketika pemimpin itu menghadapi suatu kegagalan dengan rasa belas kasih diri yang tinggi, hal ini akan berdampak baik bagi pengembangan dan kesuksesan mereka. Manfaat ini juga dapat mengalir sampai ke bawahannya dengan menjadikan praktik belas kasih diri yang berguna bagi pemimpin dan orang-orang yang mereka pimpin. Kemudian yang terakhir yaitu menumbuhkan belas kasih diri. Nah, sebenarnya menumbuhkan rasa welas asih diri itu tidak sulit. Untuk kita yang berpikir analitis, peneliti ini menyarankan untuk menggunakan daftar 3 poin, yaitu dengan menggunakan pertanyaan apakah saya bersikap baik dan memahami diri sendiri, kemudian apakah saya mengakui kekurangan dan kegagalan sebagai pengalaman yang dibagikan kepada orang lain, kemudian yang ketiga apakah saya mampu menjaga emosi negatif saya. Nah, jika ketiga trik ini tidak berhasil, maka cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan duduk dan menulis sebuah surat untuk diri kita sendiri. Di sini posisi kita seolah-olah kita itu adalah teman dari diri kita sendiri. Nah, demikian review artikel dari Serena Chen. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.